Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Putri Budiman dengan NIM 243611018 akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Mikrobiota Usus terhadap Sistem Imun pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. Jadi abstraknya di sini, diabetes mellitus tipe 2 itu atau DMT2 adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh gangguan sensitivitas insulin dan regulasi glukosa darah. Penelitian terbaru menunjukkan mikrobiota usus berperan penting dalam mengatur respon imun yang berkontribusi pada patogenesis DMT2. Artikel ini mengulas hubungan antara komposisi dan fungsi mikrobiota usus dengan aktivitas imun pada pasien DMT2 serta mekanisme molekuler yang terlibat. Disbiosis mikrobiota usus dapat memicu peradangan sistemik melalui aktivasi jalur imun bawaan dan adaptif yang mempercepat perkembangan dari penyakit. Pemahaman mendalam mengenai interaksi ini membuka peluang pengembangan terapi berbasis modulasi mikrobiota untuk meningkatkan pengendalian glikemik dan mengurangi komplikasi imunologis pada pasien. Fokus utamanya adalah bagaimana ketidakseimbangan mikroba ini memicu respons imun yang merugikan. Kemudian pendahuluannya yaitu konteks dan urgensi dari penelitian mikrobiota pada diabetes tipe 2. Pertama, tantangan global pada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan tantangan kesehatan global dengan prevalensi yang terus meningkat. Selain faktor genetik dan gaya hidup, mikrobiota usus kini diakui sebagai faktor kunci dari diabetes tipe 2. Mikrobiota usus terdiri dari triliunan mikroorganisme yang berinteraksi kompleks dengan inang, memengaruhi fungsi imun dan metabolik. Selanjutnya, peran di disbiosis mikrobiota. Ketidakseimbangan komposisi mikrobiota atau disbiosis dikaitkan dengan inflamasi kronis dan resistensi insulin pada diabetes mellitus tipe 2. Studi oleh Walsh et al. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan bakteri Prevotella capri yang menghasilkan asam amino rantai cabang yang memengaruhi metabolisme dari inang. Metabolit mikrobiota seperti asam lemak rantai pendek atau SCFA dan lipopolisakarida LPS berperan dalam modulasi respons imun dan inflamasi. Selanjutnya, pada metode penelitian ini ada pendekatan tinjauan literatur yang sistemis. Terdapat proses kajian literatur. Pertama, pada pengumpulan data dari berbagai jurnal dan artikel penelitian terbaru yang membahas hubungan dari mikrobiota usus dan respons imun pada pasien diabetes tipe 2. Analisis studi. Studi yang dianalisis meliputi penelitian observasional, eksperimental, dan uji klinis yang dipublikasikan dalam dekade terakhir. Selanjutnya, fokus analisis. Fokus analisis meliputi perubahan komposisi mikrobiota, metabolit yang dihasilkan, serta dampaknya terhadap jalur imun bawaan dan adaptif. Metode ini memungkinkan pemahaman komprehensif. Selanjutnya ada hasil utama merupakan temuan kunci dari analisis literatur tersebut. Pertama, ada perubahan dari mikrobiota, penurunan keberagaman dari mikrobiota usus. Dominansi bakteri seperti Prevotella capri atau penghasil asam amino rantai cabang, gangguan keseimbangan sel T regulator dan sel T efektor. Selanjutnya, metabolit mikroba atau penurunan SCFA, asetat propionat butirat yang bersifat antiinflamasi, peningkatan kadar LPS dari bakteri gram negatif. LPS mengaktifkan TLR4 memicu pelepasan sitokin proinflamasi atau TNF-alfa dan interleukin 6. Selanjutnya dampak sistemik, peningkatan permeabilitas usus atau leaky gut. Kemudian memperburuk resistensi insulin dan kerusakan jaringan dan mempercepat inflamasi sistemik dan progresi dari diabetes. Jadi pembahasan atau uraian dari interaksi kompleks mikrobiota imun dan diabetes. Pertama, dari peran sentral disbiosisnya. Interaksi kompleks antara mikrobiota usus dan sistem imun memainkan peran sentral dalam patogenesis diabetes tipe 2.
Disbiosis mikrobiota menyebabkan inflamasi kronis yang memperburuk resistensi dari insulin. Penurunan SCFA mengurangi efek antiinflamasi dan sensitivitas dari insulin. Sedangkan peningkatan LPS memicu aktivasi jalur imun bawaan melalui TLR4. Yang kedua, implikasi terapeutiknya. Studi ini menegaskan peningkatan modulasi mikrobiota sebagai target terapi baru. Perubahan ini memengaruhi keseimbangan imun adaptif, memperparah kondisi inflamasi. Namun, variasi individu dan kompleksitas interaksi mikrobiota inang menurut penelitian lebih lanjut untuk terapi yang efektif dan personalisasi. Selanjutnya, mekanisme molekular yaitu merupakan jalur biokimia yang terlibat. Yang pertama, peran metabolit mikrobiota, yaitu asam lemak rantai pendek atau yang disingkat dengan SCFA tadi, yaitu yang dihasilkan oleh mikrobiota. SCFA seperti asetat, propionat, butirat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi inflamasi dengan mengaktifkan reseptor GPR41 dan GPR43 pada sel imun. Yang kedua, lipopolisakarida atau LPS berasal dari bakteri gram negatif. LPS mengikat TLR4 dan makrofag dan sel dendritik. Ini mengaktifkan jalur NF-kB yang memicu produksi sitokin proinflamasi, yaitu TNF-alfa dan interleukin 6, menyebabkan resistensi insulin dan kerusakan jaringan. Selanjutnya yang terakhir, selain peran metabolit mikrobiota juga ada keseimbangan dari sel imun itu. Disbiosis juga mengganggu keseimbangan dari antara sel T regulator atau Treg yang bersifat antiinflamasi dan sel efektor, yaitu berupa T helper 1 dan T helper 17 yang proinflamasi. Penurunan T regulator, peningkatan T helper 1 atau T helper 17 memperparah inflamasi kronis. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana perubahan mikrobiota secara langsung memengaruhi sistem imun dan metabolisme glukosa pada pasien diabetes tipe 2. Apa terapi potensial atau strategi inovatif yang berbasis modulasi dari mikrobiota? Yang pertama, probiotik dan prebiotik. Probiotik itu menambah bakteri baik untuk mengembalikan keseimbangan, sedangkan prebiotik yaitu sumber nutrisi untuk mikroba, memberikan sumber nutrisi untuk mikroba yang menguntungkan sehingga meningkatkan produksi dari SCFA tadi. Selanjutnya, transplantasi mikrobiota feses atau FMT. Ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan mikrobiota secara menyeluruh dengan mentransfer feses dari donor sehat. Yang ketiga, diet seimbang. Diet kaya serat dapat meningkatkan produksi dari SCFA dan mendukung mikrobiota yang sehat. Terapi harus disesuaikan atau personalisasi karena variasi individu. Penelitian klinis lanjutan sangat diperlukan pada diet seimbang ini. Selanjutnya, tujuan terapi dari mikrobiota itu secara umum, terapi ini bertujuan untuk, pertama, mengurangi inflamasi sistemik dan lokal, yang kedua, meningkatkan sensitivitas insulin, yang ketiga, memperbaiki pengendalian dari glikemik dan memperkuat barrier usus. Penelitian klinis lanjutan diperlukan untuk memastikan keamanan dan efektivitas jangka panjang dari berbagai pendekatan dari terapi ini. Kesimpulannya itu implikasi dari arah penelitian untuk masa depan. Dengan poin kuncinya, mikrobiota usus memiliki peran signifikan dalam mengatur respons imun pada pasien diabetes dari tipe 2. Yang kedua, disbiosis mikrobiota menyebabkan inflamasi kronis, memperburuk resistensi insulin dan mempercepat progresi dari penyakit. Yang ketiga, terapi yang menargetkan mikrobiota menawarkan alternatif inovatif dalam pengelolaan diabetes tipe 2. Yang keempat, pemahaman lebih lanjut tentang interaksi mikrobiota inang sangat penting untuk mengembangkan intervensi klinis yang aman dan efektif. Dan yang kelima, pendekatan personalisasi terapi berbasis mikrobiota di masa depan berpotensi meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes. Ini merupakan daftar pustaka atau sumber referensi utama. Baik, sekian presentasi saya mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Mikrobiota Usus terhadap sistem imun pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.